Nah, untuk struktur dari HTML sendiri itu strukturnya umum sih, cuman HTML pertama untuk menandakan kita mau buat apa. Kemudian kepala, badan, dan kaki. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang namanya elemen semantik. Screen saya belum kelihatan ya, Nak? Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Miss. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita akan masuk yang namanya elemen semantik. Ada yang udah pernah dengar elemen semantik? Belum, Miss. Belum? Ini kan sudah dengar. Berarti tidak ada yang dengar ya? Oke, apa itu elemen semantik? Nah, elemen semantik itu adalah elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Contohnya, tagger footer, tagger table, terus table section, artikel. Nah, itu dia udah menyatakan kalau dia itu mau buat artikel, dia udah mau buat footer, gitu. Itulah yang dinamakan elemen semantik. Elemen semantik ini adanya pada HTML5. Jadi HTML sebelumnya itu nggak ada. Sebelumnya HTML yang sebelumnya itu ketika nggak ada elemen semantik, dia pembagian pakai div, tagger div, gitu. Misalnya di dalam satu layar itu dibagi-bagi. Dia nggak langsung buat maknanya gitu kan. Ini kan misalnya tag footer. Nah, tag footer ini digunakan untuk membuat footer kan, yang bagian bawah kan, bagian kaki web. Contohnya ada copyright atau kalau di web-web biasa yang kalian lihat itu misalnya halaman webnya atau web apa namanya, sosial medianya yang lain. Misalnya dia membuat URL untuk ke Instagram itu ada kan, Nak? Kalau dia buat satu tampilan web, di bawahnya itu ada data diri dia, media sosial dia, itu biasanya dia menggunakan footer. Terus footer ini jangan digunakan di bagian tag paling atas. Contohnya kita mau membuat suatu website lah. Di sini contohnya. Misalnya lah, kita buat footernya itu di sini, di bagian kepala. Itu nggak cocok gitu. Karena footer itu di bagian bawah, ya kan? Di sini nampak nggak? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Oke, nah ini nggak boleh kita buat footer ini di bagian atas ininya, sintaksnya. Jadi kita harus buat di bagian bawah, gitu. Nah, kenapa kita harus belajar semantik web? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar semantik web? Karena ketika kita membuat suatu web tidak menggunakan elemen semantik itu, kita akan dibilang web kita tuh dibilang jadul gitu, nggak modern. Terus semantik web ini mempermudah kita. Nah, ini dia. Kalau header udah pasti di atas kan, Nak? Ya kan, Nak? Iya, Bu. Oke, ini nampak kan PowerPoint saya, nampak kelihatan kan di sana? Nampak, Bu. Yang lain mana kok nggak jawab? Kelihatan, Bu. Oke. Nampak, Nah, Miss. di sini kita udah nggak perlu bagi-bagi lagi. Kita nggak perlu bagi si kepalanya di sini, si navigation-nya di sini, ini di section-nya di sini, artikelnya di sini, udah. Kalian pernah lihat blogspot nggak? Atau web-web yang nggak usah lah jauh-jauh web SMA kita. Di atas kan ada navigasinya, misalnya about, terus menu, itu kan ada kan? Terus di bawahnya itu ada artikel-artikel yang menjelaskan misalnya SMA mulai CT Foundation itu sekolah yang gimana. Itu kan udah dibagi kan? Udah ada pembagiannya, udah terbentuk dia di artikelnya di sini, navigasinya di sini gitu. Nah, itu
menggunakan elemen dari semantik ini. Terus banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan, elemen-elemen semantik yang bisa kita gunakan. Yang pertama artikel. Untuk apa? Kita membuat artikel. Nah, itu letaknya udah kita sesuaikan. Kita nggak perlu lagi membagi-membagi layar gitu. Kita nggak perlu membagi tampilan. Kita langsung bisa buat dari tag dari artikelnya. Terus namanya ada aside, terus detail. Kalian pernah nggak membuka suatu web, terus dia ada tanda panah kecil gitu gini ke samping gitu. Terus ketika kita klik tanda panahnya itu, dia keluar. Misalnya SMA Unggulan City Foundation itu kayak gini gitu. Pernah nggak? Pernah, Atau Bu. masih bingung gitu menggambarkannya? Lanjut aja lah ya. Terus ada figurasi gambar caption, membuat teks caption pada gambar. Figur, footer, header, main, mark, navigation, section, summary, time. Nah, itu di sini bisa kita gunakan dengan kita bisa membuat artikel itu dengan menggunakan elemen-elemen semantik. Dan udah disesuaikan letaknya di mana. Itu udah dibagi. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tagger div. Div itu membagi ya kalau Indonesianya. Terus mengapa harus pakai elemen semantik? Yaitu supaya tampilan web kita itu menarik, tidak jadul lah. Ini yang saya bilang. Ini sebelum ada elemen semantik dia pakai div. Kan agak banyak ya. Dia harus ada ID-nya header gitu. Kan tulisannya di banyak kan, Nak? Div ID sama dengan header. Nah, ini headernya untuk apa? Ini sebagai kepalanya, ini sebagai sectionnya, ini sebagai artikelnya, ini sebagai figurnya. Kita nggak perlu lagi bagi-bagi sebuah elemen gitu. Karena kalau kita pakai elemen semantik, dia langsung. Nah, ini dia. Header. Yang mana lebih enak ditengok? Inikah atau ini? Yang ini, Bu. Yang ini, karena nggak banyak kan. Kita nggak perlu lagi pakai keterangan gitu. Nggak perlu pakai div. Div apa? Pembagian kelas apa? Div kelas. Nah, dia dibagi. Jadi dia kelasnya dibagi. Nah, ini untuk section, ini untuk artikel, ini untuk figur, ini untuk caption. Nah, itu kita nggak perlu lagi pakai itu. Nah, sekarang kita udah ke zaman yang namanya modern. Kita udah menggunakan HTML5. Jadi sekarang ada di atas HTML5. Itu dia pakai header. Dia kan nggak ada lagi div kelas kan. Dia nggak ada pembagian kelas. Dia langsung artikel, figur. Sampai sini paham? Walaupun masih mengambang, seenggaknya ada gitu, sedikit. Terus kita lanjut. Ya? Lanjut, Bu. Oke. Nah, contohnya ini kita buka website dari sekolah ya. Screen saya kelihatan untuk website sekolahnya, Nak? Belum, Bu. Masih Belum, Bu. Oke. Tunggu sebentar ya, masih loading. Nah, ini dia. Yang ini tadi namanya apa, Nak? Ini namanya navigasi. Navigasi. Nah, navigasi ini kita bisa menggunakan tag dari navigasi. Kalau biasanya di web-web yang lain, mereka menggunakan footer untuk ini menampilkan email-email ini. Ada kan di bawah biasanya ini. Ini biasanya mereka gunakan sebagai footer. Oke, lebih lanjutnya kita langsung inspect elemen. Kita lihat. Nah, mereka yang web kita ini sudah menggunakan semantik web. Tapi dia juga ada menggunakan manual nih div. Coba kita lihat ya. Untuk si navigation ini
Jadi mana? Oh. Nah, website kita masih menggunakan pembagian kelas manual, belum pakai semantik. Di sini dia pakai masih pembagian kelas ya, top bar, container, header. Coba kita cari web yang sudah menggunakan semantik web. Dari mana ya komputer yang dulu di perpus yang mana? Itu bukannya ini ya ini. Masih kelihatan yang saya share? Enggak, Miss. Enggak ya. Apa itu? Ya. Oke, kita langsung ke ini aja, ke implementasinya aja. Nampak yang saya share, Nak? Nampak, Miss. Oke, nampak ya. Nah, di sini ada HTML, terus head, meta, charset. Nah, ini untuk pembuatan HTML biasanya menggunakan tag meta ini untuk komputer itu supaya membaca gitu. Bahwa yang kita tampilkan itu adalah karakter setnya itu 8 bit. Makanya dia buat meta charset UTF 8. UTF itu adalah Universal Character Set Transformation Format. Nah, itu dia untuk memberitahu si perangkat itu kalau dia menggunakan charset 8 bit. Jadi dia tuh menjelaskan kepada browsernya, kita kan menggunakan browser bebas ya, Mozilla, terus Internet Explorer, kita bisa menggunakan itu untuk membuka HTML kan. Nggak semua browser yang bisa membaca ini web yang kita buat, makanya kita menggunakan meta ini untuk menjelaskan kepada browser itu bahwasanya kita tuh menggunakan charset ini loh gitu, charset 8 bit ini. Karena kalau dibuka di luar negeri lah ibaratnya gitu, web kita nanti kalau misalnya ada web kita menggunakan meta charset ini akan bisa kebuka di luar negeri gitu. Kemudian tuh ada namanya judul yang kayak struktur awalnya. Terus ada header. Nah, ini di sini ada tag navigation. Nah, navigation ini untuk apa? Dia untuk menjelaskan yang kita buat itu adalah navigasi. Sehingga tampilan yang kita dapat nanti seperti ini. Saya ngambilnya dari Petani Kode ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini judul ya, judulnya di sini nggak ada. Judulnya contoh layout dengan elemen semantik. Terus kita di badannya kita buat belajar semantik dengan heading 1,
Nah, navigasi ini kalau kita pakai secara manual, otomatis kita buat div navigasi, div kelas navigasi. Jadi kita membuat kelas navigasi. Kalau ini nggak perlu lagi, kalau dengan semantik web ini kita nggak perlu lagi, karena dia udah kebaca, dia udah tahu kalau ini adalah navigasi dan warnanya jadi biru. Ini bisa kita klik ketika kita buat di sini ada URL-nya. Contoh, kita membuat home ya. Kita mau home itu tertuju ke sekolah kita. Otomatis kita buat URL-nya ini. Nah, gitu. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Terus, kemudian artikel. Nah, ini dia langsung kebagi artikel. Bahwasanya ini adalah artikel. Yang ini adalah artikel. Karena di sini sectionnya udah artikel. Kemudian ada yang namanya footer. Nah, kita jangan menggunakan footer ini di atas. Kan nggak cocok kan? Contoh ya, kita buat di atas. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau buat ini di bawah, kita harus mengurutkan atau membuat taggernya di bawah. Jangan seperti ini gitu. Ini kan jadi di atas copyright-nya. Paham sampai sini? Ya, Bu. Nah, untuk semantik web ada semantik elemen, ada yang mau ditanyakan? Jaki? Atau Nggak ada, masih Bu. bingung? Gak apa-apa, Ya. tanya aja. Saya nggak ada, Bu. Yang lain? Rido? Nggak ada, Bu. Siska? Tidak ada, Bu. Rahmat? Nggak ada, Bu. Oke, saya yang mau tanya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ah, boleh. Siapa tuh tadi, Bu, Nak? gimana? Anissa, Bu. Anissa, Gimana caranya, Bu, supaya kita bisa bikin kayak link gitu kan, Bu? Tapi ketika kita klik, itu dia masih di website itu, tapi dia terscroll ke bawah gitu, Bu. Oh, jadi gini, itu kan kita buat 2 HTML jadinya, Nak. Gitu. Jadi HTML1 sama HTML2. Nah, yang kita masukkan link itu di HTML2. Kamu maunya yang di mana ya? Misalnya kita klik ini, terus ke bawah gitu dia kan? Iya, Bu. Jadi kita buat part HTML1 dan HTML2. Di situ kita hubungkan si tombol ini, si tombol home ini, kita hubungkanlah URL selanjutnya. Tapi dia jadi bagian ke bawah itunya, tampilannya. Apa ya namanya? Kalau dibilang, pernah kan kalau kita buat di PPT, pas kita klik kayak slash gitu dia kan? Apa nama perpindahannya? Gitu. Nah, itu kita selanjutnya bakal kita bahas. Untuk di hari ini kita semantik web dulu gitu. Siapa tadi, Nak? Anissa ya? Iya, Bu. Jadi menggunakan link. Kalau kita buat suatu web itu, kita harus buat 2 HTML kan? HTML itu yang pertama itu kita buat sebagai ininya, tampilan awalnya, terus di situ ada tombol-tombol ya kayak gini lah, kayak link, ya kayak navigasi atau kemarin kita ada belajar apa ya sama Pak Jamal kan kemarin kan, yang untuk input link ada kan, Nak? Ada, Bu. Ada kan? Nah, itu cara kerjanya seperti itu, Nak. Tapi kita menggunakan satu folder nanti. Kita di sini masih belajar sintaksnya. Mungkin di proyek akhir kita akan membuat web dengan tampilan yang seperti yang kamu maksud tadi. Ada pertanyaan lain? Bu, kalau misalnya tentang form, Bu,
untuk menspesifiknya gimana, Bu? Misalnya kan ada yang minta sandi itu tentang form, Bu, form. Tentang form yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, Nak? Iya, Bu. Terus? Kalau misalnya bikin sandinya itu supaya dia terspesifik gitu, Bu. Misalnya dia mintanya 8, terus ada huruf kecil, ada huruf besar gitu, Bu. Oh, itu nanti kita buat keterangannya di ini. Nanti kita coba lah ya, untuk minggu depan kita coba praktekkan ya pembuatan password itu ya dengan syarat tertentu ya, Nak. Iya, Bu. Oke, minggu depan ya, Nak. Ada Oke, Bu. lagi? Nggak ada ya? Nggak ada lagi, Nak? Riyadi nggak ada, Nak? Nggak ada, Bu. Oke, jadi minggu depan kita akan masuk ke yang dibilang si apa tadi, Nak? Anissa ya? Iya, Bu. Nah, kita masuk ke pembuatan password di form dengan syarat tertentu. Oke ya? Oke, Bu. Sampai sini perjumpaan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup, dan di psikologi juga bisa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Ya, sama-sama.